upload ke YouTube RWID langsung pasang ya. Oke. Ya, oke, right. Teman-teman, langsung mulai aja. Aku langsung tadi dari pagi udah ngobrol-ngobrol sama Mas Abu. Mas Abu, gimana kabar yang tadi sepertinya sudah akan meng-hire-mu? Ya, Pak. Tadi udah baru saya bahas aja belum balas lagi. Udah saya balas jamnya itu kan saya ngejelasin ya Pak ini kayak apa lokal terus pakai WIB. Yes. Panggilannya jam 3 dan jam 3 sampai 5 sore dan 6 sampai 8 pagi. Untuk PSP kan biasanya 4 pagi sampai 6 pagi dan cuma 9 malam. Itu Pak saya jelasin. Ya, tapi kamu harus benar-benar bekerja sama klien yang minta kamu kerja beberapa jam di time zone mereka itu rada berat ya, karena kamu harus mengadjust waktu bangun dan waktu tidurmu. Jadi itu maksudnya gimana sih Pak mereka nanya kayak gitu tuh? Kayak kan nggak semua klien itu membebaskan orang untuk kerjain di time zone kita. Misalnya dia orang Kanada, nggak banyak yang silakan kerjakan di time zone-mu, nanti report aja. Itu nggak banyak. Kadang-kadang dia mau ada beberapa jam di mana kamu kerja sama saya di time zone saya, 1 jam atau 2 jam. Kadang seperti itu. Kalau seperti itu memang rada berat sih, karena kamu harus siap-siap mengubah jam kerjamu, jam tidurmu. Gitu ya, biasa. Buat meeting mereka kan cuma buat penyemangat jam mereka. Ya minimal mereka akan punya kepastian kamu bisa kerja bareng mereka gitu aja lah. Kerja di jamnya mereka gitu aja. Nggak mesti harus full jam mereka kan. Kalau full jam mereka sih berat banget. Kamu bekerja dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi kan nggak mungkin deh. Nah, jadi dia minta kamu cuman ya kerja beberapa jam di jamnya mereka gitu. Kalau mereka ada pertanyaan, jadi kamu bisa jawab kayak gitu. Kalau ini saya jawabnya agak lama nggak apa-apa. Karena gimana ya? Langsung jawab aja. Oh, maksudnya tadi kan sebelumnya kan saya menjawab tuh bingung kayak jawabnya gimana. Makanya tanya PSO dulu kan dari kemarin. Sekarang udah jelas kan? Udah saya jawab lagi. Oke, right. Nggak apa. Itu klien mana ya? Amerika? Amerika, United States. Oke. That's it. Biasa aja seperti itu. Oke, kemudian udah nembus kabarin. Jadi memang teman-teman klien itu nggak bisa kadang-kadang nggak langsung jawab ya. Minggu, 2 minggu, 1 bulan itu biasa banget ya. Jadi kamu nggak bisa nunggu cover letter ditunggu sampai dapat job, nggak bisa. Kamu terus hunting job terus sampai kamu overload, nah baru berhenti. Gitu ya. Thank you Mas Abu. Oke, selamat. Nah, udah dapat jadi. Oke, next aku langsung aja deh Mas Afi. Mas Afi, gimana progres Mas Afi? Aku tadi baru tadi pagi kepikiran kalian berdua ini. Kemarin kan speaking nggak ada. Gimana Mas Afi progresnya? Halo Mas Afi, bisa speak up? Yes. Iya Pak. Gimana progresnya? Saya belum ada progres sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap aku minta dirimu teman-teman sebelum dapat job setup ya, supaya terjaga motivasinya dan benar-benar ada kemajuan, meskipun mendengar progres teman-teman itu adalah kemajuan tersendiri loh ya, ketimbang benar-benar menghilang ya. Oke, gitu Mas Tapi ya. Ya. Kita pagi join kita. Oke, next Mas Aditya Fikri. Duh, malah hilang. Halo Pak. Oh ya, Pak, gimana? Ada progres? Ada Pak. Saya Gimana? kemarin Sabtu Minggu belajar PHP Pak, dari PHP dasar sampai OOP. Buat presentasi hari ini Pak, interview. Mantap ya. banget. Tokopedia? Tokopedia. Jadi full stack Pak. Oke. React sama PHP. Push terus aja ya. Itu mantap, Iya, akan jadi pengalaman itu. Oke, iya Pak. Yuk, makasih Pak.
Sudah sampai apa PHP-mu? PHP saya udah di OOP, Pak. Iya. Pakai Laravel nggak itu? Iya, nanti mau ke Laravel, Pak. Dari kabar-kabar HR-nya, saya dikasih tahu HR. Pas interview kamu belum ngerti Laravel berarti? Iya, paling nanti kata dia sih pelajarin PHP dasar sama OOP. HR-nya, HR bilang gitu. Oh gitu. Oke. Ngasih contekan HR-nya. Oke deh. Mantap deh kalau data seperti itu. Oke, bagus. Thank you, Pak. Mas Aditya. Oke. Mas Denny, gimana kabar QA engineer? Yes. Yes, Sang? Ya, Mas Denny, suaranya. Tes. Ya, sudah. Ya, gimana Mas Denny? Sekarang udah diproses ini apa? Pakai otomasi ya API JSON kayak gitu pakai PyTest sama Postman. Terus udah bikin kayak HTML report. HTML report gimana tuh? Jadi kalau biasanya kan kalau kita udah test case itu cuman di terminal aja ya muncul udah ininya. Saya share screen atau gimana, Mas? Boleh. Enggak share-nya. Jadi kasih akses share-nya. Masih belum bisa share screen-nya. Host disable. Ferry. Minta sama Ferry. Ferry yang bagian share hostnya dia. Mas Ferry. Halo Ferry. Halo Pak. Iya, gimana sih Pak caranya? Ada di tombol share itu ada panah atas kecil. Allow multiple. Oh iya. Allow multiple account share itu. Coba lagi Mas. Udah siap. Oke. Ya, mana dia? Bentar, aku screen. Bentar, aku belum share. Alright. Oke. Nah, kalau biasanya kan misalnya tes ini kan saya coba running dulu ya tes. Ini API ya? Ya API. Ini API ya. Oke. Kamu ngambil API siapa? Kalau API sih cobanya yang udah real di Trello, jadi kayak udah bikin tes, bikin Trello baru di itu gitu. Bikin Trello di apa namanya? Bikin Trello pakai postingnya dari ini dari Postman gitu sama VS Code. Bikin Trello baru gitu. Trello punya API? Iya, Trello itu jadi kayak gini. Ini aku via tes via Postman ini hasilnya. Oke. Baik. Mana tadi tes? Aku mencintaimu dan kau Nah, iya itu. Bentar. Harusnya reportnya. nekatku mencintaimu. Intinya tuh kalau yang ini muncul reportnya kayak gini tuh Mas. Malah melepot di tres Noliani. Nah kayak Ya gini. sudah nyamuk Rijal. Kalau misalnya HTML report tuh kayak gini Mas, nanti ada detailnya kayak gini. Misalnya kan tesnya tes apa aja. Oke. Sekarang lanjut ke Catalan Studio sih. Sekarang kemana? Ke Catalan Studio. Jadi Catalan Studio tuh aku lihat di ini sih silabusnya sekolah QA. Aku lihat di silabusnya di sekolah QA itu kebanyakan pakai Catalan Studio buat automation-nya juga selain
pakai framework, pakai katalog studio. Oke. Ini mereka berbayar nggak di Slovakia? Berbayar ya? Iya berbayar, itu yang buat kayak aku cuma ngikutin silabusnya aja, terus ngikutin alurnya aja. Sip. Oke, apa lagi rencana hari ini? Udah ya? Itu aja sih paling. Oke, great. Thank you, Mas. Push ya, efektifkan 2 minggu terakhir kalau salah ya, minggu terakhir ini, supaya kamu benar-benar optimal hasilnya. Oke, thank you, Mas. Siap. Jadi mantap. Siap. Mas Rijal. Ya Pak, saya akan men-share progres saya hari ini. Jadi kemarin sudah buat ini Pak, saya otomasi dengan framework Flash. Jadi kemarin sudah mencoba-coba menggunakan Flash dengan membuat beberapa fitur, diantaranya yang di tutorial Mbah Miguel ini ada sampai ini Pak, data form. Ya, jadi kalau hari ini saya push untuk database sama user login. Targetnya itu. Kalau bisa ya sama buat Medium sama LinkedIn sih Pak. Itu. Untuk kodenya seperti ini. Hasilnya Pak. Nah, ini login. Masuk ke ya Flash. Oke. Nah, gitu Pak. Oke, right. Nyelesain 2 tas sih kemarin Pak. Oke, Mas Rijal, kamu harus benar-benar push ya. Jadi tiap orang kan punya kecepatan berbeda ya, karena emang latar belakangnya beda. Kayak Mas Putra, Mas Alfi kan memang udah kedang sejak lama. Maka dia akan hitungan sebulan itu selalu mudah. Jadi kalau dirinya yang dari awal harus sabar. Kamu baru udah jalan 2 bulan ya? Iya. Jalan 2 bulan ya. Oke. Ya udah, coba di-push. Kalau kamu bisa menyelesaikan sampai akhir bulan, diatur aja, di-push aja. Di scraping, kalau kamu sudah ngebuat bigger fever gift belum? Sudah ada yang kontak belum itu ya? Kemarin itu jobnya Mas Ferry itu yang apa ya, Shopee itu apa, Tokopedia itu Pak. Cuman lost kontak, cuman nanya doang sih Pak. Iya. Belum close-nya. Coba lihat apa jawabanmu. Ini sih Pak. Inbox. Kan gini pertanyaannya, kemarin kan gini. Halo Mas, saya Dila ingin bantuan membuat data scraping e-commerce yang bisa saya pakai Shopee atau Tokopedia ke Excel untuk insight dalam mengembangkan produk yang paling banyak dibeli, produk yang paling banyak dibeli, dan brands apa yang lagi tren di e-commerce. Sebelumnya saya melakukan manual crawling pada masing-masing kategori dan saya menggunakan data scraping membantu pekerjaan saya. Karena kebutuhannya lihat scrapnya jumlah produk yang terjual, rating, nama produk, informasi toko. Terus saya kan ini Pak, send URL website yang akan di-scraping ke Ardila. Nggak ada respon Pak nih. Ya kan dia sudah bilang Tokopedia kan? Iya, maksudnya kan saya pengen spesifiknya gitu loh Pak, terkait ini. Enggak sih, kalau menurutku enggak sih Pak. Jam seperti itu ya kamu harusnya, kalau aku ya maka aku akan ngerekaman pakai Loom, ya kan, loom.com. Aku rekaman videonya, aku tunjukin Tokopedia.com, aku buka Tokopedia.com. Kan. Saya Mbak Dila, ini saya sedang mencoba melakukan scraping untuk Tokopedia.com. Tadi Mbak Dila bilang tentang produk yang lagi tren, maka ini saya lihat di sini ada untuk yang tren. Coba langsung aja ya. Nggak usah mengabang-abang ya. Mana nge-share-nya? Coba dimatiin dulu. Share-nya. Coba. Aku tak share dulu. Jadi Oke, jadi gini, kita harus cerdas juga lah untuk melakukan closing kontrak. Jadi kita sudah di interview. Jadi kan tadi Mas Alfi kan sudah dijawab sama klien tuh, dan kayaknya minta melakukan kontrak
dan seterusnya. Maka tugas kita tuh melakukan komunikasi, teknik komunikasi selanjutnya untuk sampai jadi kontrak deal, start kontrak. Nah, closingnya itu kalau kamu sedang jualan namanya closing. Closing tadi kan dia bilang Tokopedia kan. Iya. Tadi dia minta apa tadi? Minta ini Pak, scraping yang lagi tren. Terus yang itu aja ya. rating. Yang lagi tren ya. Oke. Aku Iya. pakai Loom. Aku rekam. Kemudian aku buka Tokopedia. Ini bayangkan aku ngerekam. Cuman aku nggak tahu ngerekamnya pakai video iPad nonton. Aku seperti ini. Oh, ini ada di YouTube ya. Hai Mbak Adila, saya sedang membuka Tokopedia dan untuk produk yang lagi tren ini sebenarnya tergantung kepada user yang login atau mungkin enggak ya, karena kan juga pasti yang tren akan di-push di atas. Nah, kita lihat di sini ada kejuan diskon spesial. Berarti saya akan melakukan scraping untuk kejar diskon spesial. Kemudian saya lihat di sini ada inspect elemennya. Oke, inspect elemennya adalah kelas, misalnya kelas Tokopedia Dash Trend. Oke, kita coba sekarang saya ngebuka kode saya yang ada saya ngebuka PyCharm, kemudian saya akan coba melakukan scraping. Nah, kemudian kamu lakukan, Mas Rijal, kamu lakukan scraping untuk elemen itu, ya kan? Kemudian setelah elemen itu muncul, langsung sampai kamu buat dia minimal bisa nge-loop elemen itu aja, elemennya apa aja. Berarti hasil loopnya yang ada di konsol, entah itu JSON atau enggak, adalah alat pengaca pisau, alat duduk, silat kaki, dan sebagainya. Nah, ya kan? Kemudian kamu kirim video itu. Nah, itu baru cara melakukan closing yang sempurna. Jadi dia mendengar kamu bersuara, ada wajahmu, dan dia ngelihat skillmu di layar yang kamu rekam, ya kan? Ya, jadi benar-benar tahu kamu punya skill. Kalau kamu tadi silakan kirim URL-nya, harusnya enggak lah, uang dia sudah bilang Tokopedia kan, udah jelas banget ya. Kecuali kalau dia bilang gini, aku butuh scraping website yang membutuhkan tren, tapi dia nggak bilang URL, sudah kamu tanya URL. Tapi kalau dia bilang udah bilang Tokopedia, harusnya kamu sudah tahu lah Tokopedia.com. Gitulah cara closingnya. Oke Pak, makasih Pak. Yes, thank you. Next, aku akan ke Mas Kun ya, yang belum ya. Mas Kun, kamu ada di sana? Ya, masuk Mas. Oke, Red. Selamat datang di Jogja. Kamu tidur di kamar siapa? Kamar siapa ya? Mas Rijal ya? Di bawah ya? Iya, di bawah. Semoga kamarnya nggak terlalu berantakan ya, itu cowok semua itu. Iya, nggak apa-apa. Kayak dulu kamar kosan. Ya, oke. Red. Saya akan kadang-kadang ke kos kalian, tapi intinya bukan onsite itu, bukan saya ada di depan papan tulis ngajarin kalian apa itu blockchain, apa itu enggak. Kalian udah besar dan kalian akan menjadi orang profesional. Kerja remote itu kalau kalian nggak bisa otodidak, maka jangan harap bisa kerja remote, karena benar-benar harus dari kemandirian, ya kan? Nah, karena itu di bukan saat ini manfaatkan waktu 24 jam yang ada di sana untuk kamu nge-push. Nah, jangan cuma belajar aja begitu aja, tapi lakukan tracking ya. Lakukan tracking jam belajar. Yes, wajib. Bentar. Misalnya kamu bisa pakai clockify.me. Right, misalnya kamu bisa pakai ini. Bebas lah pakai apa aja. Sorry. Kamu track, ya kan? Kamu track aja. Pastikan setidaknya setiap hari kamu belajar 5 jam. Misalnya kamu hari ini mau nge-push ya, tapi istirahat dulu boleh. Kalau mau nge-push, hari ini misalnya kamu belajar sampai 5 jam. Dipastikan 5 jam. Kalau dulu saya belajar Python dari nol, full sampai 1 bulan dapat job, itu sehari saya benar-benar belajar 8 jam. Kalau siang baru dapat 5 jam, maka malam siap push belajar 3 jam. Tadi tidur. Terus konsisten seperti itu. Yang nggak asik itu kalau gini, kamu hari ini kerja full sampai jam 12 gitu ya, kemudian sampai jam 1 misalnya, besok ternyata cuma sakit, bisa belajar cuma sejam, itu malah nggak asik. Kalau kamu bisa konsisten 8 jam per hari, dibagi aja antara istirahat sama malam, itu udah bagus. Oke, kita kemarin sudah ngobrolin masalah blockchain ya. Kamu hari ini sudah ada plan untuk apa yang kamu explore untuk nambah job ya? Ya, saya kemarin nyari-nyari
website tutorial ya tuh, terkait dengan minting website ya. Saya udah dapat minting websitenya, terus dia pakai React dan Yes. punya saya nggak keluar kayak bagaimana di tutorial sih. Gitu. Jadi saya hapus lagi, terus saya ulang lagi gitu. Baru saya Sekarang catat gimana? di media. Oke. Itu Mas Ferry sudah berhasil kemarin yang minting ya? Yang Mas Ferry ya? Harusnya sama yang Haslip kan ya? Yang Haslip itu ini Pak, kemarin ada update sih, tapi masih bisa jalan coding. Jalan ya? Jalan ya? Iya. Saranku sih ini Mas, perdalamin di React-nya aja. Nanti minting tuh kan ada template gitu, tinggal make. Oke. Nah, oke. Kalau gitu gini Mas Tun. Let's say 1 minggu ya. 1 minggu aja kamu benar-benar fokus merapikan minting website. Kemudian kamu buat Fiverr Gig dan hunting job minting NFT di Upwork. Aku akan lihat dulu progresnya seperti apa. Sekarang coba kamu hidupin dan kamu lakukan proses sampai dia bisa integrasi ke walletnya. Oke. Kalau sudah, MetaMask dan sebagainya. Kalau sudah, dan juga kamu bisa nunjukin melakukan investasi di lokal dulu. Lokalnet, kemudian di testnet, kemudian baru di mainnet. Teman-teman. Untuk ini, kalau kamu sudah berhasil, baru aku arahkan personal branding untuk di mana di Medium atau Udemy kalau kamu mau. Kemudian setelah itu hunting job. Oke, aku nggak akan terlalu jauh dulu. Sekarang fokus dulu di upgrade skill-nya untuk memastikan minting website benar-benar kamu pahami. Oke, siap. Thank you Mas Ken, semoga berhasil. Sekali lagi, tiap orang beda-beda ya. Kayak Mas Abu kemarin bilang di sini, karena 2 minggu kemudian baru dijawab. Itu biasa seperti itu. Mas Denny kemana ya? Mas Dimas. Ada? Ferry, Mas Dimas ada? Mas Dimas kurang tahu Pak. Ya udah. Nanti aku jawab video aja. Oke, kalau gitu udah cukup ya. Oke, bismillah. Ini hari baru dari silakan. Kalau yang Abu. Saya Pak. Yes. Kalau yang di ini tuh kalau misalkan tanda kuning itu maksudnya dia posisinya apa ya? Kalau di on. Kan ada kalau misalnya hijau online, kalau kayak abu-abu makanya offline ya. Kalau kuning itu itu ide. Dia online tapi lagi AFK. Away from keyboard. Oke. Sama itu Pak, kalau yang kemarin itu Pak mungkin ada, kalau misalkan saya ngejob yang kemarin kata Bapak yang apa? Kalau saya nge-apply yang job yang general gitu Pak, kayak cover letter perlu diganti gitu. Bagaimana yang kemarin? Oh ya, yang general ya. Tapi tetap dalam tag yang sudah kamu buat personal brandingnya ya, misalnya React gitu kan? Seperti itu. Ya, pakai yang tadi, pakai yang tadi itu udah bisa. Kamu pakai cover letter yang tadi itu bisa. Yang berbeda itu kan kalau jobnya itu spesifik ya. Aku butuh orang yang bisa menyatakan integrasi payment banking ke React JS seperti itu. Nah itu kamu nggak ada cara lain, kamu harus benar-benar nunjukin via ODS atau Loom, kayak Loom aja, Loom.com. Lalu kamu rekamin apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu ketahui tentang integrasi payment ke React JS, misalnya seperti itu. Tapi kalau memang umum aja, aku butuh orang React JS, sudah kamu tinggal tunjukin yang sudah kamu buat seperti tadi, itu udah bagus. Gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, saya sudah. Saya belum Pak. Oh ya, Ferry, silakan. Itu buat proyeknya Mas Gita, saya share screen aja dulu ya. Share screen. Okay. Screen share. Oke Pak. Udah kelihatan belum Pak? Yes. Aku coba buka di nih, aku kemarin tadi malam baru update sih, ternyata engine X-nya tuh bermasalah Pak di sini. Nah kemarin udah saya fix tapi masih ada beberapa yang kurang, jadi belum bisa deploy hari ini karena ntar lagi tuh agak siangan dikit mau meeting sama Mas Gary sih, jadi belum bisa handle. Aku paling bisa handle tuh malam. Sama Mas Gary aman ya? Aman. Alright. Oke, lanjut. Mantap. Kabar-kabarnya aja di grup biar teman-teman biar Mas Gita update terus.
Ya, gitu ya. Tinggal deploy ini Pak, aman pokoknya. Oh, mantap. Oke, Fer. Oke, semuanya good luck. Hari yang pertama di minggu yang baru, keep up sampai push top letter kekirim. Kemudian kita di outset ini atau beberapa minggu kemudian dari top letter yang kalian punya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.